Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Jadi, persamaan ini ada kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu persamaan A sin X plus B cos X sama dengan C. Baiklah, bentuk umum dari persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C. Bentuk umumnya sama dengan persamaan A sin X plus B cos X sama dengan C, yaitu K dikalikan cos buka kurung X min alpha tutup kurung sama dengan C. Jadi, yang perlu kita cari adalah nilai K, alpha, dan sebelumnya harus kalian mengetahui koefisien dari cos X, koefisien dari sin X, dan nilai C. Ingat, A kecil itu adalah koefisien dari cos X atau bilangan yang ada di depan fungsi cos X atau cos X, dan B kecil adalah koefisien dari sin X atau bilangan yang ada di depan sin X. Sementara C adalah hasil dari A cos X plus B sin X. Jadi nilai K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini sudah rumusnya ya, akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk menentukan nilai alfa, kita gunakan persamaan tan alfa, yaitu perbandingan sin alfa per cos alfa. Jadi, kita menggunakan perbandingan koefisien. Tan alfa sama dengan koefisien sin X dibagi koefisien cos X. Karena di sini koefisien sin X adalah B, jadi di sini B per koefisien cos X sama dengan A. Jadi, tan alfa bentuknya sama dengan B per A. Kemudian, kalian bisa menentukan nilai alfa dari sudut istimewa atau sudut-sudut berelasi, yaitu nilai tan alfa atau alfa yang menghasilkan nilai tan sama dengan B per A. Contoh soalnya di sini, tentukan nilai X sudut yang memenuhi persamaan akar 6 cos X plus akar 2 sin X sama dengan 2 pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi ini selang tertutup. Artinya batas bawahnya 0 derajat dan batas atasnya 360 derajat. Dan 0 dan 360 derajat ini juga termasuk pada intervalnya. Baik, penyelesaiannya di sini kita akan menggunakan konsep K cos buka kurung X min alpha tutup kurung sama dengan C. Yang pertama, kalian harus menentukan nilai K. Jadi, persamaannya di sini akar 6 cos X plus akar 2 sin X sama dengan 2. Kita tentukan dulu A kecilnya ya. A kecil adalah koefisien cos X, yaitu akar 6. B kecil adalah koefisien sin X, yaitu akar 2. Dan C adalah hasil persamaan ini, yaitu sama dengan 2. Kemudian kita substitusi nilai A kecil dan B kecil ke rumus K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi K sama dengan akar A ini ganti dengan akar 6, kemudian kuadratkan menjadi akar 6 kuadrat plus B kuadrat, yaitu akar 2 kuadrat. Kemudian K sama dengan akar 6 kuadrat, artinya akar 6 dikali akar 6, sama dengan akar 36, akar 36 yaitu 6, plus akar 2 kuadrat yaitu akar 2 kali akar 2, hasilnya akar 4, akar 4 adalah 2. Jadi di sini K sama dengan akar 6 plus 2. Kemudian K sama dengan akar 8. Jadi akar 8 ini kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 2. Kemudian ini bentuk lain dari akar 4 kali 2 ini adalah K sama dengan akar 4 dikalikan dengan akar 2. Akar 4 itu sendiri adalah 2, kemudian di sini tetap akar 2.
Jadi K sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya kita menentukan nilai alfa. Baik, kita gunakan perbandingan tan alfa, yaitu koefisien sin X bagi koefisien cos X sama dengan B per A. Jadi tan alfa sama dengan B kecilnya tadi diketahui akar 2, kita bagi dengan A kecilnya adalah akar 6. Selanjutnya, bentuk ini kita rasionalkan. Artinya kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan dari penyebutnya. Oke, di sini akar 6-nya sebagai penyebut. Jadi nanti bentuk akar 2 per akar 6 ini dapat diubah menjadi akar 2 per akar 6. Kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 6, akar 6. Akar 6 per akar 6. Boleh juga kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Itu sama dengan akar 2 dikalikan akar 6 adalah akar 12 per akar 6 kali akar 6 adalah akar 36 dan akar 36 adalah 6. Kemudian sama dengan akar 12 ini Ibu pecah menjadi akar 4 kali 3 karena akar 4 adalah 2. Kemudian akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3 per 6. Jadi di sini ada 2 dan 6, pembilangnya 2 di sini ada, penyebutnya 6. Jadi sama-sama kita bagi 2 menghasilkan 1 per 3 akar 3. Setelah itu tan alfa hasil merasionalkan akar 2 per akar 6 adalah 1 per 3 akar 3. Jadi pada sudut istimewa yang menghasilkan tan sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat. Dan pada sudut berelasi kuadran 3 yaitu 180 derajat plus alfa menghasilkan 1 per 3 akar 3 adalah tan 210 derajat. Jadi ini adalah nilai alfa yang memenuhi tan alfa sama dengan 1 per 3 akar 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah 3. Kalian mensubstitusi nilai K, C, dan alfa ke persamaan K kali cos buka kurung X min alfa tutup kurung sama dengan C. Jadi di sini K-nya itu ganti dengan 2 akar 2. Pada slide sebelumnya ya, K kita dapatkan 2 akar 2. Cos buka kurung X min alfa, alfa-nya pilih salah satu. Kalian bisa pakai 30 derajat atau 210 derajat. Baik, Ibu pakai di sini 30 derajat. Tutup kurung sama dengan C. C pada slide sebelumnya yaitu 2. Kemudian kita sederhanakan di sini cos buka kurung X min 30 derajat tutup kurung sama dengan, jadi di sini 2, kita menyederhanakan untuk mengeliminasi 2 akar 2 pada ruas kiri ini. Ya, artinya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi dengan 2 akar 2 atau kita kalikan dengan 1 per 2 akar 2. Jadi bentuknya di sini cos buka kurung X min 30 derajat tutup kurung sama dengan 2 dibagi 2 akar 2. Oke, setelah itu kita merasionalkan lagi bentuk 2 per 2 akar 2. Karena di sini pembilangnya ada bilangan 2, penyebutnya juga adalah bilangan 2, sama-sama kita bagi 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per akar 2. Yang kalian rasionalkan adalah 1 per akar 2 ini. Jadi bentuk rasionalnya itu 1 per akar 2 kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 2. Akar 2 per akar 2. Baiklah, di sini hasilnya sama dengan 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 dikalikan akar 2 adalah akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Jadi bentuk rasional dari 1 per akar 2 yaitu akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Baik, di sini Ibu ubah bentuknya dulu menjadi bentuk rasional yaitu cos buka kurung X min 30 derajat tutup kurung sama dengan setengah akar 2 atau 1 per 2 akar 2.
Kemudian kita jadikan ke bentuk persamaan kosinus sederhana, yaitu cos buka kurung X min 30 derajat tutup kurung sama dengan cos yang menghasilkan setengah akar 2 ini adalah cos 45 derajat. Inilah persamaan baru yang kita dapatkan, yaitu cos buka kurung X min 30 derajat tutup kurung sama dengan cos 45 derajat. Untuk kemudian kita gunakan persamaan kosinus sederhana dalam menentukan nilai X sudut. Pertama, persamaannya di sini cos buka kurung X min 30 derajat tutup kurung sama dengan cos 45 derajat. Jadi, persamaan kosinus itu dapat kita gunakan dua cara. Pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau alfa X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kita menggunakan cara yang pertama. Artinya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi, bila ada persamaan sebelah kiri, ya, yaitu X min 30 derajat, kalian tetap tulis di sini X min 30 derajat. Sama dengan alfanya di sini 45, berarti 45 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kemudian di sini kita pindah ruas min 30 derajat ke ruas kanan atau persamaan ke kanan. Berarti di sini 45 derajat plus 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan 45 derajat plus 30 derajat, yaitu 75 derajat plus K kali 360 derajat. Selanjutnya, kalian substitusi nilai K, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertama, saat K sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 75 derajat plus, nah K ini ganti dan 0. 0 dikali 360 derajat sama dengan 0 dikali 360 derajat menghasilkan 0. Kita jumlahkan dengan 75 derajat menghasilkan 75 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1. Jadi di sini X sama dengan 75 derajat plus 1 kali 360 derajat. Jadi X ini ya, kalian substitusi K pada persamaan X sama dengan 75 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Kita jumlahkan dengan 75 derajat menghasilkan 435 derajat. Jadi untuk persamaan dengan konsep kosinus pertama, kita cukup substitusi K sama dengan 1 karena di sini menghasilkan 435 derajat, sudah melebihi interval yaitu 360 derajat. Jadi untuk X yang lainnya, kita gunakan X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Jadi X-nya kita ambil di persamaan sebelah kiri ini, yaitu X min 30 derajat. Sama dengan alfanya 45 derajat, karena negatif berarti min 45 derajat. Plus K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan min 45 derajat. Nah, di sini min 30 derajat, kita pindah ruasnya ke ruas kanan ya, atau untuk mengeliminasi min 30 derajat yang ada di ruas kiri, kita jumlahkan 30 derajat ruas kiri dan ruas kanan. Makanya di sini menghasilkan plus 30 derajat. Jadi X di sini min 45 derajat plus 30 derajat, artinya min 15 derajat. Kemudian kita jumlahkan dengan K plus 360 derajat. Inilah yang kita uji sekarang, yaitu kita substitusi nilai K, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke persamaan X sama dengan min 15 derajat plus K kali 360 derajat. Baik, saat K sama dengan 0, maka di sini X sama dengan min 15 derajat plus 0 kali 360 derajat. Oke, 0 dikali 360 derajat menghasilkan 0. Kita jumlahkan dengan min 15 derajat
hasilnya adalah min 15 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka di sini X sama dengan min 15 derajat plus 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat menghasilkan 360 derajat. Kita jumlahkan dengan min 15 derajat atau min 15 derajat dijumlahkan dengan 360 derajat menghasilkan 345 derajat. Kemudian untuk K sama dan 2, di sini didapatkan X sama dengan min 15 derajat plus 2 dikali 360 derajat. Ingat, K-nya sama dan 2. Jadi di sini 2 dikali 360 derajat. Oke, 2 dikali 360 derajat menghasilkan 720 derajat. Kemudian kita jumlahkan dengan min 15 derajat menghasilkan 705 derajat. Baik, untuk substitusi nilai K untuk X lainnya cukup sampai K sama dan 2. Sekarang kita analisis X yang memenuhi. Jadi ingat lagi intervalnya adalah interval tertutup, yaitu dari 0 sampai 360 derajat, artinya 0, kurang dari sama dan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Pembedanya pada interval terbuka adalah ada tanda sama dengan pada nilai kurang dari ini ya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dan 360 derajat. Kita analisis satu-satu. Yang pertama di sini 75 derajat memenuhi, baik memenuhi. Kemudian 435 derajat melebihi 360 derajat berarti tidak memenuhi. Kemudian di sini min 15 derajat artinya kurang dari 0 derajat ya. Kemudian X sama dengan 345 derajat ini memenuhi ya. Dan untuk X sama dengan 705 derajat ini tidak memenuhi karena melebihi 360 derajat. Baiklah, nilai X yang memenuhi adalah 75 derajat dan 345 derajat. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.